Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 187. Saya meminta Anda untuk memulihkan diri di rumah sakit, tetapi Anda telah bekerja keras sepanjang hari. Anda sangat tidak patuh. Cepat istirahat dan jadilah baik. Bu Qingyi mengangguk dan berkata dengan sedikit malu, tolong keluar sebentar, saya harus pergi ke kamar mandi. Persetan, aku tidak akan menghalangimu. Qin Ming tersenyum dan berkata, selain itu, dua gangster dan kaki tangannya tadi malam mungkin menyelinap ke rumah sakit, dan mungkin mereka mengawasimu di sudut gelap. Aku harus selalu tinggal di sini, di sisimu dan jangan berikan kesempatan kepada para gangster untuk mengambil keuntungan darimu. Bu Qingyi juga mengerti bahwa Qin Ming memikirkan keselamatannya. Meskipun dia merasa malu, dia berhenti memaksa dan berjalan perlahan ke kamar mandi bangsal dan mengunci pintu. Dia selalu merasa ketika dia pergi ke toilet, ada seorang pria yang menjaga pintu, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tidak lama kemudian Bu Qingyi keluar dan berjalan ke tempat tidur dengan kepala menunduk. Berbaring dan tidur. Qin Ming membantu Bu Qingyi berbaring dan menutupinya dengan selimut dengan hati-hati. Kemudian Qin Ming duduk di tempat tidur lain di seberangnya, berencana untuk begadang sepanjang malam dan bertanggung jawab untuk menjaganya. Dang dang dang. Saat itu, ada ketukan di pintu. Siapa itu? Qin Ming menggunakan kemampuan waskitanya untuk melihat keluar pintu. Dia melihat seorang dokter pria jangkung mengenakan jas putih dan topeng berdiri di luar pintu, memegang nampan di tangannya. Saya seorang dokter di rumah sakit, di sini untuk memberikan suntikan malam kepada pasien. Mata dokter pria itu bersinar dengan tatapan tajam. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Ming memiliki kekuatan kewaskitaan dan dapat melihat ekspresinya sepenuhnya. Sekilas Qin Ming tahu bahwa ada yang tidak beres dengan dokter pria di luar pintu. Dia dengan lembut menyodok Bu Qingyi dengan jarinya, menatapnya dengan hati-hati, dan berkata, masuk. Dokter laki-laki membuka pintu dan matanya langsung menjadi ramah. Namun, ketika dia melihat dengan jelas bahwa Qin Ming tidak terluka dan luka Bu Qingyi tidak serius, kilatan keterkejutan muncul di matanya. Di mana dokter? Wang. Mengapa dia mengubah posisinya? Qin Ming bertanya dengan ragu. Dokter. Wang libur malam ini, saya sedang bertugas. Kecuali Usue, tidak ada dokter lain yang melayani Bu Qingyi, apalagi dokter. Wang jelas sekali bahwa dokter pria ini palsu, dan Bu Qingyi segera menjadi waspada. Dokter laki-laki palsu itu meletakkan nampan, mengambil jarum suntik dan kapas, dan berkata kepada Bu Qingyi, tunjukkan tanganmu, saya ingin menyuntikmu. Suntikan macam apa ini? Qin Ming bertanya dengan santai. Obat anti-inflamasi. Dokter pria palsu itu dengan tajam memperhatikan bahwa Bu Qingyi sedang menatapnya dengan waspada. Menyadari bahwa identitasnya terungkap, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi ganas, dan dia mengangkat jarum suntik tajam di tangannya dan menikam Bu Qingyi. Apakah kamu terlalu cemas? Qin Ming tersenyum dingin, mengulurkan tangannya secepat kilat, meraih pergelangan tangan dokter pria itu, dan mendorong ke depan dengan kasar. Lebih baik simpan jarum ini dan nikmati sendiri. Qin Ming memukul jarum suntik dengan telapak tangan lainnya, dan semua cairan di dalamnya disuntikkan ke tubuh dokter pria. Dokter pria itu juga terkejut dengan telapak tangan ini dan mundur. Seluruh proses terjadi dalam sekejap mata. Pria itu menatap jarum suntik di dadanya dengan kaget, tiba-tiba mencabutnya, dan bergegas ke arahnya seperti orang gila. Aku akan membunuhmu. Persetan denganmu. Qin Ming dengan cepat mengangkat kakinya, kekuatannya langsung meledak, dan dia menendang keluar. Bang! Pria itu terbang seperti bola meriam, mengetuk pintu hingga terbuka, memecahkan kaca jendela koridor, dan jatuh ke tanah. Bu Qingyi tinggal di lantai pertama, dan jatuh dari jendela tidak cukup untuk membunuhnya. Namun, setelah pria itu jatuh ke tanah, dia memuntahkan darah dan seluruh tubuhnya bergerak-gerak secara acak seolah-olah dia sedang bertanduk. Hanya dalam beberapa detik, pupil matanya dengan cepat membesar dan dia meninggal. Racunnya sangat kuat, segera berakhir. Qin Ming berdiri di dekat jendela, menatap pria yang telah berubah menjadi mayat, dan berteriak dengan penyesalan. Tentu saja gangster seperti ini pantas mendapatkan kematiannya. Yang dia sesali adalah dia tidak sempat bertanya siapa dalang di balik layar. Bu Qingyi diam-diam bersyukur bahwa Qin Ming cukup waspada untuk menyelamatkan hidupnya. Saudaraku. Di sudut gelap petak bunga rumah sakit, seorang lelaki kurus sedang bersembunyi, memegang teleskop untuk mengamati situasi di koridor bangsal. Tiba-tiba, dia melihat dokter laki-laki palsu itu memecahkan kaca dan terbang keluar cemas. Dia hampir bergegas keluar. Kakak tertua, kakak kedua, kakak ketiga, aku akan membalaskan dendamu. Mata pria kurus itu memancarkan kebencian yang kuat dan niat membunuh, dan dia mengambil senapan sniper yang telah dipasang dan diarahkan ke Qin Ming, yang keluar kemudian. Kedua gangster ini secara resmi adalah kaki tangan dari dua penembak jitu yang membunuh mereka di lereng gunung tadi malam. Kemunculan mereka benar-benar diharapkan oleh Qin Ming telah membuat persiapan dan menunggu para gangster datang ke pintunya. Tangkap tikus kecil. Kali ini, seorang gadis lucu tertawa. Pria itu tanpa sadar menoleh, dan yang menyambutnya adalah kaki ramping yang membawa angin kencang, menghantam kepalanya. Bang! Pria itu ditendang dan digulingkan, kepalanya pusing, seluruh rahangnya terkilir dan berubah bentuk, dan dia bahkan tidak bisa berteriak.
Gadis ini adalah Huo Nanling. Dia mengambil senapan sniper sambil tersenyum dan mengarahkannya ke pria kurus itu. Tikus kecil, kamu masih berani bermain pistol, tahukah kamu cara bermainnya? Hati-hati sampai melukai dirimu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Huo Nanling menarik pelatuknya, dan sebuah peluru ditembakkan, langsung menembus betis pria itu, menyebabkan darah bercipratan. Maaf, meledak. Sudah kubilang jangan main-main dengan pistol. Lihat betapa berbahayanya. Huo Nanling tampak menyesal, tapi dia menarik pelatuknya lagi dan melepaskan 4 tembakan. Ada 4 lubang berdarah lagi di tubuh pria itu. Dia berguling-guling kesakitan, tapi dia tidak bisa menangis. Lupakan saja, saudari baik sekali, biarkan aku menghindarkanmu dari rasa sakit. Suara tembakan mengingatkan pasien rumah sakit dan staf medis shift malam. Karena tidak ingin ketahuan, Huo Nanling mengangkat senapan snipernya dan membuat pria itu pingsan popor senapan. Lalu mengambil pria itu dan melemparkannya keluar tembok halaman. Pergi ke saudara Qin untuk meminta pujian. Huo Nanling dengan santai memasukkan senapan sniper ke dalam bunga dan meninggalkan lokasi kejadian dengan beberapa lompatan cepat. Qin Ming sangat senang ketika mendengar bahwa Huo Nanling telah menangkap seseorang hidup-hidup. Tampaknya ada manfaatnya menjaga gadis ini di sisinya. Aku akan pergi, aku tidak bisa menahan diri untuk bermain seperti ini, terkutuklah aku jika aku tertembak 4 kali. Ketika Huo Nanling memanjat tembok dan hendak membawa pergi pembunuh yang telah dia siksa, dia tiba-tiba menemukan bahwa pria itu meninggal karena marah. Dia tidak berdaya. Telepon dan lapor ke Qin Ming. Saudara Qin, ada kabar buruk lain yang ingin kuberitahukan padamu. Tikus kecil yang ditangkap sudah mati. Siapa sangka hidupnya begitu rapuh. Bisakah kamu lebih bisa diandalkan? Qin Ming terdiam. Beritahu aku lain kali jika kamu sudah memastikan situasinya. Itu akan membuatku bahagia dengan sia-sia. Orang mati adalah yang terbaik dalam menjaga rahasia. Kematian kedua pembunuh juga menghilangkan berita tentang dalang di balik layar. Dengan 2 pembunuhan berturut-turut yang gagal, dalang di balik layar pasti tidak akan menyerah untuk melindungi Gu Qingyi. Di saat yang sama, cobalah memaksa dalang di balik layar untuk muncul. Pada saat yang sama, di kamar tidur di lantai 2 villa tempat tinggal Han Hongzi, seorang pria dan seorang wanita berbaring telanjang di tempat tidur, dan ruangan itu dipenuhi bau dekadensi. Pria itu adalah Han Hongzi. Wanita itu adalah Reina, dan Dongxin terbaring tak bergerak di bak mandi kamar mandi. Setelah Lena bangun, semakin dia memikirkannya, semakin ada sesuatu yang tidak beres. Penculik itu tidak terlalu menyakitinya, tapi membiarkannya pergi. Ini menunjukkan bahwa tujuan sebenarnya dari penculik itu bukanlah untuk menculiknya, tetapi untuk mencari tahu mulutnya informasi tentang serangan grup Gena terhadap berita grup Gu. Dia merasa perlu untuk memberitahu Han Hongzi tentang hal itu. Ketika Lena tiba di villa, Dongxin sudah kelelahan karena siksaan, tetapi Han Hongzi masih bersemangat dan bersemangat. Tanpa memberi Reina waktu untuk berbicara, Han Hongzi melemparkan Reina ke tanah seperti binatang buas yang kepanasan dan berperang dengan senjatanya. Reina disiksa sampai mati dengan berbagai cara yang brutal dan brutal. Melakukan hal seperti itu dengan Han Hongzi bukan lagi kesenangan baginya, melainkan kehancuran dan penginjakan yang menyakitkan. Jalang, keluar. Han Hongzi benar-benar puas. Dia perlahan duduk dan menatap Reina di sampingnya, yang terengah-engah dan selembut genangan lumpur bermain-main dengan Reina, tendang alat itu setelah memainkannya. Reina mengeluh, dan akhirnya bangkit, membungkus dirinya dengan selimut, dan terhuyung keluar. Bagaimana dia bisa berpikir untuk memberitahu Han Hongzi tentang apa yang terjadi padanya malam ini? Nona Gu, waktunya mengganti balutan. Di pagi hari, Wu Sue, dengan wajah dingin, memimpin perawat ke bangsal untuk mengganti balutan Gu Qingyi. Qin Ming berdiri di sampingnya dengan tangan bersilang, tidak menunjukkan niat untuk pergi. Tolong keluar dan hindari. Wu Sue berkata dengan dingin. Ini adalah saat-saat yang luar biasa. Saya harus berada di sisi Tuan Gu setiap saat. Qin Ming tidak menemukan sesuatu yang salah dengan Wu Sue dan perawatnya, tetapi dia tidak bisa menganggap entengnya adegannya mungkin diputar. Dia pengawal pribadiku. Tolong ganti balutannya dan itu akan hilang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Gu Qingyi, Wu Sue tidak lagi memaksa untuk membiarkan Qin Ming keluar dan mengganti pakaian Gu Qingyi dengan tangannya sendiri. Keterampilan medis Wu Sue luar biasa dan gerakannya cekatan serta terampil. Dia tidak punya waktu untuk mengganti obat Gu Qingyi dan membalutnya lagi. Lalu dia berkata dengan dingin kepada Qin Ming, giliranmu. Perawat akan mengganti obatmu. Ci Guo mendiskriminasi saya. Qin Ming mengerutkan bibirnya, tapi tidak peduli. Perawat kecil itu dengan lembut melepas kain kasa di bahu Qin Ming. Ketika dia melihat luka Qin Ming telah sembuh dan berkeropang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Tuan, kondisi tubuh Anda sangat baik. Hanya butuh 1 hari 1 malam. Agar lukanya berkeropang. Wow, ini pertama kalinya aku melihat kemampuan penyembuhan diri yang begitu cepat seperti milikmu. Sungguh kecepatan penyembuhan yang luar biasa. Mata Wu Sue juga tertuju pada lengan Qin Ming, keterkejutan muncul di matanya, dan kemudian berubah menjadi kegembiraan, seolah-olah dia telah melihat harta karun. Kupikir kamu adalah es batu yang tidak pernah mencair, tapi ternyata kamu juga bahagia. Qin Ming melihat perubahan emosi Wu Sue untuk pertama kalinya dan merasa sedikit tidak nyaman. Dia bergumam dalam hatinya, lukaku hampir sembuh. Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu.
Setelah perawat mengganti pembalut Qin Ming dan hendak membalutnya lagi, Wu Sui menghentikannya dan berkata, "Tunggu sebentar, menurut saya kondisi pria ini tidak normal. Anda mengambil darahnya dan saya ingin mengambilnya untuk pengujian. Saya tidak ada yang salah dengan diri saya, jadi tidak perlu melakukan tes lain." Qin Ming menolak. "Tuan, saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya merasa kecepatan pemulihan Anda terlalu cepat dan berbeda dari orang biasa. Akan lebih baik untuk menjalani tes. Tidak akan ada salahnya bagi Anda lagi." Sikap dingin dan sabar dibujuk. "Berhenti bicara, aku menolak." Sikap Qin Ming menjadi dingin, dan dia berkata tanpa ragu, "Cepat balut lukaku." Bab 188. Wu Sui sangat tertarik dengan kemampuan penyembuhan super Qin Ming. Meskipun Qin Ming menolak untuk melakukan tes darah, dia tidak menyerah. Dia segera memikirkan kain kasa dan benda lain yang digunakan untuk membalut luka Qin Ming tadi malam, yang memiliki sisa Qin darah Ming disetujui untuk dijadikan nilai penelitian. Sesampainya di ruang medis khusus miliknya, Wu Sui tidak sabar untuk mengobrak-abrik tempat sampah dan mengambil beberapa bola kain kasa dan kapas yang berlumuran darah. Dia berkata dengan penuh semangat seolah-olah dia telah menemukan harta karun, "Untungnya, saya tidak membuangnya sebagai sampah. Kalau tidak, itu akan menjadi kerugian besar bagi saya." Setelah membungkus kain kasa dan barang-barang lainnya, Wu Sui bergegas ke laboratorium dengan penuh semangat. Dia harus mencoba mencari tahu mengapa kemampuan penyembuhan diri Qin Ming lebih kuat daripada orang biasa. "Tolong tetap di sini, tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin bos." Di luar bangsal Guqingyi, Huo Nanling mengulurkan tangannya untuk menghentikan dua pria yang ingin memasuki ruangan, mengunyah permen karet di mulutnya dan berkata dengan dingin. Pemeran utama pria itu mengenakan pakaian kasual Armani, tampan dan anggun. Sekilas terlihat jelas bahwa dia adalah anak dari keluarga kaya. "Tahukah kamu siapa tuan mudaku? Beraninya kamu, seorang pelayan, menghentikannya." "Minggir!" teriak pemuda bermata mengantuk itu. "Saya tidak peduli apakah Anda manusia atau anjing. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin bos." Huo Nanling berkata dengan sinis. Mata pemuda itu tiba-tiba menjadi tajam, dan dia berkata dengan marah, "Jika kamu berani memarahi tuan mudaku demi menjadi seorang wanita, aku pasti akan menamparmu dengan keras." "Kukira aku takut." Huo Nanling tampak menghina dan berinisiatif mendekatkan wajahnya. "Kamu ingin mencobaku? Aku khawatir jika kamu tidak memiliki kemampuan itu, kamu akan mempermalukan dirimu sendiri." Suara itu membuat Qin Ming khawatir di bangsal. Dia menggunakan kemampuan waskitanya untuk melihat keluar pintu. Dia melihat Qi Yuankei dan pengawal Si Han datang, dan dia tidak bisa menahan cibiran diam-diam. "Qi, kamu masih berani kembali ke kota Donghai. Menurutku kamu menganggap hidupmu terlalu panjang. Lupakan saja, jangan bertingkah seperti anjing penjaga, itu akan memalukan identitasmu sebagai tuan muda," kata Qi Yuankei dengan arogan. Pah. Tapi begitu Qi Yuankei selesai berbicara, dua tamparan keras terdengar. "Jaga kebersihan mulutmu untuk bibiku." Huo Nanling tidak peduli dengan identitas Qi Yuankei. Dia menamparnya dua kali begitu cepat sehingga Si Han tidak punya waktu untuk menghentikannya. Ditampar dua kali oleh seorang gadis petugas kebersihan adalah hal yang sangat memalukan dan terhina bagi Qi Yuankei. Matanya memerah karena marah dan dia meraung, "Si Han, apakah kamu idiot? Pukul aku." Mengikuti kata-kata Qi Yuankei, Si Han meletakkan buah-buahan dan suplemen nutrisi yang dibawanya, dan menamparkan pipi Huo Nanling dengan telapak tangan yang kuat. Majikannya dipukuli, dan dia tidak peduli apakah orang lain itu seorang wanita. "Dasar jalang, kamu pantas ditampar." Huo Nanling membalikkan tangannya untuk menahan tamparan Si Han. Tangan giok lainnya menamparkan dengan kecepatan lebih cepat, dan menamparkan wajah Si Han dua kali. Pak. Si Han juga ditampar dua kali dan terkejut. Dia tidak menyangka gadis muda di depannya begitu cepat sehingga dia tidak bisa mengelak. Tentu saja, dia menjadi lebih marah dan menggunakan energi aslinya tanpa syarat. Seluruh auranya berubah drastis, seperti pisau tajam yang terhunus. Dia dengan cepat mengangkat kaki kanannya dan menendang perut bagian bawah Huo Nanling. Dia bergegas melukai Huo Nanling dengan serius. Huo Nanling dengan cepat mundur, dan saat dia menghindari tendangan itu, dia melompat dengan ringan sambil memegangi lengannya. Kaki keluar bersamaan. Si Han segera mundur, namun dia masih selangkah lebih lambat dan menghindari tendangan Huo Nanling. Namun, dadanya ditendang oleh tendangan kedua dan terjatuh ke belakang. Saat Huo Nanling mendarat di tanah, dia menembak secepat anak panah dari tali, dan memukul dada Si Han dengan pukulan yang kuat. Si Han segera terjatuh terlentang. Meskipun dia mengaktifkan energinya untuk melindungi tubuhnya, dia tidak terluka parah. Dia berdiri dengan gerakan ikan mas yang rapi dan menerkamnya lagi dengan marah. "Mengapa kamu berisik sekali? Saya tidak tahu ini rumah sakit. Apakah kamu ingin diam?" Saat ini, Qin Ming keluar dari bangsal dan memarahi dengan suara yang dalam. Huo Nanling dengan cepat mengelak dan mundur ke belakang Qin Ming, berkata dengan nada menghina, "Jenderalku yang kalah, jika aku memberimu pelajaran lagi, aku khawatir tangan bibiku akan kotor." "Biarkan." Si Han lewat dengan cepat dan melihat dengan jelas bahwa itu adalah Qin Ming. Dia buru-buru berhenti dan menelan kata, "Buka."
Dia telah mengembangkan ketakutan yang mendalam terhadap Qin Ming di dalam hatinya, karena pembunuh si Jue telah membunuh Qin Ming berkali-kali, tetapi Qin Ming aman dan sehat, yang membuktikan betapa kuat dan menakutkannya Qin Ming. Bukankah ini Tuan Qi yang terkenal? Ada apa dengan wajahmu? Mengapa masih ada 2 bekas tamparan? Qin Ming bertanya dengan sadar. Wajah Qi Yuanke memerah dan putih, dia mendengus berat dan menatap tajam ke arah Huo Nanling. Dari mana asalmu, gadis liar? Inikah cara nonagu mengajarimu cara memperlakukan tamu? Huo Nanling tidak mau repot-repot menatap mata Qi Yuanke dan berkata dengan dingin, beraninya kamu berbicara kasar kepada bibiku. Tampaknya 2 tamparan yang kamu terima terlalu ringan. Sungguh memalukan bahwa aku ingin menamparmu beberapa kali. Lebih banyak kali. Kemarahan gadis ini terlalu berlebihan untuk disukainya sendiri. Qin Ming tertawa diam-diam dan berpura-pura bingung, Ling Ling, apakah kamu menamparkan wajah Tuan Qi? Seperti kata pepatah, kamu tidak menamparkan wajah seseorang, tapi Tuan Qi tidak. Bagaimana Anda bisa memukul seseorang yang menginginkan muka? Mendengar ini, wajah Qi Yuanke menjadi semakin bingung. Dia tidak bisa mengalahkan Qin Ming, jadi dia berbalik dan pergi dengan marah. Bagaimana dia masih repot-repot mengunjungi Gu Qingyi? Tuan Qi, silakan tinggal. Anda lupa barang-barang Anda. Qin Ming menunjuk ke buah-buahan dan hadiah lainnya di tanah dan mengingatkannya dengan baik. Itulah yang kuberikan pada Qingyi. Kamu bisa menyerahkannya atas namaku, kata Qi Yuanke tanpa menoleh ke belakang. Kamu terlalu pelit. Tidaklah cukup memalukan untuk mengambil barang sekecil itu. Saat dia mengatakan itu, Qin Ming melangkah maju, mengangkat kakinya dengan santai, dan menendang hadiah itu ke tempat sampah. Mendengar bahwa Gu Qingyi dirawat di rumah sakit, Qi Yuanke datang jauh-jauh dari ibu kota untuk mengunjunginya, tetapi dia bahkan tidak melihat wajah Gu Qingyi, dan ditampar 2 kali, yang membuatnya sangat marah. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Ketika dia keluar dari rumah sakit, dia tiba-tiba berhenti, menamparkan Si Han dengan keras 2 kali, dan mengutuk, tidak ada gunanya, aku telah kehilangan seluruh wajahku olehmu. Jika kamu gagal melakukannya berhasil, kamu akan gagal. Dasar sampah, segera kembali ke ibu kota dan biarkan kakak seniormu Wu Di melindungiku. Sial, aku memprovokasi seseorang, kamu pikir aku bersedia melayanimu, pergi saja. Si Han sangat marah sehingga dia pergi dengan cepat dengan wajah tenggelam. Tuan Qi, mengapa kamu begitu marah? Saat ini, Han Hongzhi dan Bu Keijun datang dari jauh. Mereka juga datang mengunjungi Gu Qingyi, tetapi mereka tidak memiliki niat baik. Han Hongzhi sedang dalam suasana hati yang baik, karena dia tidak tahu bahwa perjanjian kerjasama dan kontrak transfer ekuitas hilang, tetapi ketika dia bangun, dia menemukan bahwa kunci berangkasnya hilang. Bukan apa-apa, bawahanku tidak melakukan sesuatu dengan baik. Qi Yuanke menahan amarahnya dan menemukan alasan untuk menjelaskan agar tidak mempermalukan dirinya sendiri. Tuan Qi, kapan Anda kembali ke kota Donghai? Saya bahkan tidak menyapa. Bu Keijun tidak peduli dengan ekspresi Qi Yuanke dan berkata dengan sedikit mencela. Saya bisa datang kapanpun saya mau dan pergi kapanpun saya mau. Apakah saya perlu menyapa Anda? Qi Yuanke diam-diam mengutuk dan berkata dengan ringan, saya baru saja kembali pagi ini. Anda kembali tepat pada waktunya. Saya dengar Nonagu sedang sakit dan berada di rumah sakit. Kami akan menjenguknya. Anda harus ikut dengan kami. Setelah itu, ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengan Anda. Aku baru saja mengunjungi Qingyi, jadi aku tidak akan pergi bersama kalian berdua. Aku akan menunggumu di mobil. Qi Yuanke baru saja merasa malu, jadi bagaimana mungkin dia masih berani menemui Gu Qingyi. Setelah bertukar beberapa kata, Han Hongzhi dan Bu Keijun berjalan ke lobi departemen rawat inap dan berjalan menuju bangsal Gu Qingyi. Dari kejauhan, Qin Ming melihat Han Hongzhi dan Bu Keijun berkumpul, dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu melihat 2 orang itu datang? Mereka bukan orang baik. Hentikan mereka dan jangan biarkan mereka menginjakku. Setengah langkah ke dalam bangsal. Ini bukan masalah besar, aku akan mengurusnya. Huo Nanling berjanji sambil menepuk dadanya. Begitu Han Hongzhi dan Bu Keijun mendekati bangsal, Huo Nanling memblokir mereka dan berkata dengan kasar, apa yang kamu lakukan? Tidak ada yang diizinkan memasuki bangsal ini. Bu Keijun memutar kelopak matanya, memandang Huo Nanling dari atas ke bawah, dan berkata dengan tidak senang, saya di sini untuk mengunjungi saudara perempuan saya, mohon minggir. Nona Gu punya perintah. Tidak ada yang boleh mengganggumu. Kembalilah ke tempat asalmu. Huo Nanling melambaikan tangannya seolah mengusir lalat dan berkata dengan kasar bersikap sopan. Kamu lihat dengan jelas, aku adalah sepupu Gu Qingyi. Jika kamu berani menghentikanku lagi, aku akan bersikap kasar padamu. Bu Keijun mengudara dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu tuli? Huo Nanling berkata dengan arogan, saya bilang tidak ada yang boleh mengganggu Nona Gu, termasuk Anda. Jangan bicara omong kosong di depan bibiku, dan keluar dari sini, jika tidak, kamu akan berakhir seperti itu. Satu saja sekarang. Kamu seperti bajingan, aku akan memberimu beberapa tamparan. Han Hongzhi menyipitkan matanya, saat dia melihat Qi Yuanke barusan, dia menyadari bahwa wajah Qi Yuanke memerah dan bengkak. Pada saat yang sama, dia merasa jijik di dalam hatinya, Tuan Qi, yang juga dikenal sebagai salah satu dari 4 tuan muda di ibu kota, ditampar oleh seorang gadis dan bahkan tidak berani kentut, tapi itu saja.
Beraninya kamu. Gu Keijun percaya diri dan mengancam, jika kamu tidak menyingkir, percaya atau tidak, aku akan meminta adikku untuk segera memecatmu. Haha. Huo Nanling tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu, tapi senyumannya penuh ejekan. Idiot, bosku bukan Nona Gu. Kamu mengeluh kepada orang yang salah. Kamu selalu menemukan seseorang yang membela kamu. Apakah kamu laki-laki? Diinterogasi dan dipermalukan oleh seorang gadis dengan cara ini, Gu Keijun mau tidak mau menggunakan kata-kata kotor. Brengsek, Jalang, keluar dari sini. Kata, Jalang, sepertinya menyinggung naluri Huo Nanling. Matanya tiba-tiba menjadi sedingin pisau, yang membuat Gu Keijun menggigil dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Qin Ming merasa bahwa Huo Nanling jelas memiliki niat membunuh dan buru-buru mengingatkan, Ling Ling, tolong kendalikan dirimu. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Kamu harus membayar harga untuk berbicara omong kosong. Nada suara Huo Nanling dingin, seperti embusan angin dingin. Dia melambaikan tangannya terus-menerus dan mendarat di wajah Gu Keijun dengan tamparan keras. Bersambung.